Guys, dan welcome ke channel menurutku. Setelah babak pertama. Ya, babak pertama. Kayak football. Ya, kayak football. Ya, ini bagian kedua dari hal yang orang asing tidak suka di Indonesia. Ya, orang asing. Orang asing, kita ya. Generalisasi, tapi ya. Ya, kami sebagai orang asing, apa yang kita tidak suka dan ya. kira-kira orang asing yang lain juga tidak suka. Oke. Jadi kami akan buat ini part 2. Ya. Dan semoga kalian suka. So, ada sesuatu. Sungguh maaf. Ada dalam episode pertama aku bilang Mas Marco buat surprise untuk kalian. Tapi aku bilang supaya aku minta kalian nonton episode sampai akhir. Ya, aku jahat, aku tahu. Ya, sampai kedua. Ya. Ya, dia butuh view banyak gitu. Iya. Aku tidak punya kerja. Oke. Jadi surprise dan dia buat untuk penonton channel menurutku akan pada akhir episode ini. Jadi nonton sampai akhir karena kami hide dalam Ini janji ya. Ini janji. Akhir episode ini ada. Jadi ayo kita nonton dan let's start. Oke, kali ini aku yang pegang kameranya biar adil. Alright. Oke. Dua yang terakhir. Ya. Oke, nomor 2 untuk aku. Progress. Kenapa? Dokumen di sini dapat waktu sangat panjang. Dan aku tidak tahu kenapa. Walaupun misalnya setelah kamu pada akhir lihat dokumen itu kamu menemukan misalnya itu 2 garis misalnya. Dan kamu yakin itu sudah form dan hanya mereka tulis nama kamu di atas dan tanda tanganmu. Kadang-kadang dapat waktu yang sangat panjang. 1 minggu untuk melengkapi dua kalimat. Ya. Oke. Ini hal dan sebenarnya aku tidak bisa bilang negaraku jauh lebih baik. No, Mesir juga buruk seperti itu. Tapi seperti alasan aku bilang ini, kenapa? Karena aku bilang seperti tadi bilang kami mau Indonesia menjadi jauh lebih maju dan ada sesuatu juga. Ini juga progresif. Sekarang kamu sudah buka rekening di Jogja. Yep. Kamu punya masalah di rekeningmu. Kamu di Bali. Ya. Kamu tahu harus kembali ke Jogja. Harus kembali ke Jogja. Gak bisa ke cabang yang di Bali. Ya, aku paham. Ya, why? Aku harus kembali dari misalnya Sumatera atau untuk Jogja. Oke, ada invention namanya komputer. Ya, kamu pernah dengar tentang komputer dan itu aneh karena menurutku sistem perbankan Indonesia untuk bayar, untuk transfer, untuk itu sangat maju. Yap. Jauh lebih Mesir. Kalau aku lihat Prancis, kita kayak mungkin 20 tahun di belakang tentang ini pembayaran transfer mesin ATM di Prancis kita cuma bisa tarik duit sama cek rekening berapa, nggak bisa transfer, nggak bisa bayar, nggak bisa apa-apa. Dan masuk duit ke ATM itu di tempat yang sangat tertentu. Jarang banget kalau mau masukin duit di dalam cash mau bawa harus ke bank. Dan itu sangat ribet di Prancis. Same. Dan misalnya mobile banking di Mesir, aku pikir mungkin tahun ini atau tahun kemarin kami sangat senang. Kami sudah punya mobile banking. Padahal aku bilang di Indonesia udah 7 tahun 8 tahun udah ada. Aku bilang jadi aku harus surprise itu di Indonesia dari lama. Tapi walaupun dengan maju yang itu, misalnya hal yang seperti kita harus kembali ke cabang. Pernah punya aku bersumpah aku pernah punya bank mandiri di Mesir. Di sini dan pulang ke Mesir ada masalah, mereka di Mesir bilang kembali ke Indonesia. No. Waktu itu aku sebenarnya aku butuh uang dalam rekening untuk kembali ke Indonesia. Ini masalahnya. Uang yang dalam bank itu aku mau pulang ke Indonesia dengannya. Kamu nomor 2. Ya. Ini sesuatu yang juga di Prancis kita nggak ada. Dan itu sesuatu yang aku lihat lama kelamaan semakin kita maju dalam waktu, semakin ada banyak dan di mana-mana bisa ketemu. Oke, aku tahu kamu. Kamu udah tahu aku yang mau bilang apa?
tukang parkir. Yes. Tukang parkir. Karena di Prancis kita nggak ada tukang parkir. Kita bisa parkir. Sebenarnya Indonesia kita juga bisa di kota besar. Kita juga bayar untuk parkir. Tapi kita bayar dengan mesin. Dengan mesin. Jadi itu kota yang menerima duitnya. Kota. Kedua, ini suatu yang benar-benar aku bandingkan sama 2010-2011 pertama kali aku ke Indonesia. Di Jogja gak sebegitu banyak dulu. Aku masih ingat di Gejayan banyak toko yang nggak ada tukang parkir. Sekarang kamu jalan aja ke Gejayan, setiap toko pasti ada tukang parkir. Dan itu satu yang aku merasa kayak itu gak terkontrol. Aku akan bilang satu hal, ya aku setuju sama kamu. Tapi ada sesuatu baik sekali terjadi pada waktu lockdown. Aku menemukan banyak tukang parkir. Jadi aku bertanya, wow, ini misalnya ada di Indomaret, ada. Ya, di Indomaret dulu gratis. Ya. Dan sekarang kalau ke beberapa Indomaret yang besar, Indomaret Point atau apa, sekarang bayar. Tapi ini aku bisa menjawab ini kenapa? Dan karena aku dengar bahwa setelah waktu lockdown dan ada banyak orang yang sudah hilang kerjanya, RT dan RW mulai tanya toko-toko seperti Indomaret membuat tukang parkir supaya bisa membantu orang itu. Sebenarnya saat aku dengar alasan itu aku bilang aku sangat setuju dalam itu, ini harus kita membantu seorang. Tapi setelah membuka lagi harus harus kurang. Kalau aku merasa itu tidak adil. Kenapa? Karena contohnya pertama, sekarang harganya naik kalau dibandingkan sama dulu. Sekarang rata-rata tempat masih ada yang 1.000, tapi kebanyakan udah mulai 2.000 untuk motor. Ada tempat yang 3.000 sekarang. Ada tempat yang 3.000, ya makanya ada tempat yang 3.000, 2.000. Coba bayangin, dalam satu hari kamu harus kunjungi 4, 5, 6 tempat dalam satu hari. Kamu udah buang berapa? Aku pernah hitung, mungkin 3 tahun yang lalu. Aku pernah hitung kita berapa bayar untuk tukang parkir atau untuk parkir dalam 1 tahun. Dan aku waktu itu aku motor, dan aku hitung kita hampir 2 juta waktu itu, hampir 2 juta per tahun. 2 juta per tahun cuma untuk parkir. Dan kadang aku merasa itu kalau benar-benar tempat rame dan susah untuk parkir, aku bisa paham. Tapi di tempat yang kamu parkir sendiri. Kamu masuk, gak ada orang sama sekali. Dan kita pernah, aku ingat, kita makan di tempat, kita parkir sendiri, gak ada orang sama sekali. Pas keluar, tiba-tiba ada orang di belakang minta duit. Ya, pernah aku ingat waktu itu saat aku juga turun dan gisir motor-motor dan membuat jalan untuk kamu yang buat sendiri. Iya. Dan dia datang, aku bilang ke dia juga, kamu buat apa? Kecuali kalau bagian dari jalan itu milik kamu. Itu juga aku merasa itu tidak adil, karena ya berarti kalau contohnya ya aku tinggal di daerah, terus aku mikir ini di depan ada toko atau ada apa, ya udah aku mikir aku pengen duit, ya udah aku coba langsung aja beli jaket yang orange. Terus aku pakai ininya yang buat ini yang berwarna itu, dan aku langsung jadi tukang parkir. Dan aku merasa itu sangat tidak adil sebenarnya. Dan mungkin karena di Prancis kita tidak terbiasa dengan bayar orang untuk parkir, maka itu sesuatu yang sampai sekarang aku masih susah sama tukang parkir. Aku masih karena tiap kali jalan harus bayar 2.000. Dan lockdown mereka, tapi ya semua masyarakat kena lockdown, bukan cuma mereka. Dan kita dulu 500 koin. Itu koin 500. 1.000. Sekarang 2.000. Sekarang udah maju ke 2.000, 3.000 maka. Pernah lihat aja 5 tahun ke depan motor akan jadi 5.000. Lihat aja. Aku ingat sungguh saat aku baru datang ke Indonesia 2011, kadang-kadang ada tempat yang 500. Iya. 500. Aku ingat juga ada beberapa toko kayak toko-toko kecil, bukan Indomaret tapi toko kecil yang jualan kayak semacam gading mas, 500. Aku ingat. Ya, aku juga. Nah itu. Now the last one. Yang pertama. Good. Aku sudah bilang itu di channel sama Mas Fuli. Motor. Suara motorbike. Suara motor. Kanal Pot. Kill me please. Okay. Sungguh
aku dulu sangat benci ini. Aku bisa bilang kayak ini. Ada hal yang sebelumnya aku bilang okay, aku bisa hidup dengannya. Walaupun misalnya tukang parkir aku bisa hidup dengannya. Tapi ini saja yang aku tidak bisa hidup dalam. Khususnya aku mulai rasa bagaimana parah itu saat mulai buat video-video. Misalnya aku mau ke UGM. Oke. Ini tempat yang harus belajar, harus fokus. Tapi motor bike di luar. Iya, aku sampai aku tahu bahwa aku seperti zaman dulu sepertinya tidak terjadi sekarang saat polisi tangkap orang seperti itu dan buat telengannya di samping. Aku lihat ini pertama kali sepertinya saat aku di Mesir aku bilang, wah polisi Indonesia sangat jahat, bagaimana buat itu? Tapi saat aku datang ke sini aku bilang, oke. Harusnya kayak gitu terus. Ya. Harus semuanya terjadi. Aku dukung polisi dalam semuanya. Oke. Harus buat apa? Headset dan masuk ke dalam. Ya. Jadi ini sungguh aku tidak bisa tahan. Aku bilang khususnya saat mau membuat video atau misalnya malam sekitar malam. 1 atau 2 malam dan ada orang di jalan apalagi motor yang mereka udah diganti semua knalpot. Lihat. Padahal kita udah jauh di dalam kampus, jauh dari jalan. Kami hampir tetap bisa mendengar sampai sini. Kami hampir mungkin sekitar lebih dari 500 meter. Ya lebih jauh lebih. Dari jalan kali orang. Oke, ini yang nomor 1 buat kamu. Ya, nomor 1 dan 2. Mungkin kamu lupa semua yang 4 itu. Ini nomor 1 dan 2 dan 5. Oke, kalau buat aku nomor 2-mu administrasi. Oke, ini nomor 1. Nomor 1 karena ini benar-benar kayak ya, khususnya kamu sekarang buat visa. Ya buat semuanya, semuanya. Dan itu gak cuma tentang aku sebagai orang asing, tapi aku juga lihat orang Indonesia gimana. Mungkin sekarang lebih baik, aku kurang tahu ya. Tapi bagaimana susahnya untuk semua bagian administrasi. Kayak contohnya ya, aku gak akan ngomong tentangku karena ya tentangku terlalu lama nanti kalau kita ngomong tentang orang asing. Tapi orang Indonesia aja lihat, kalau mereka ada masalah dengan KTP. Dan mereka udah gak tinggal di tempat yang ada kotanya di KTP. Contohnya ya, kamu orang Indonesia, KTP kamu di Jogja, tapi sekarang kamu tinggal di Bandung. Contohnya, kalau kamu ada masalah dengan KTP harus urusin apa? Kalau aku nggak salah ya, karena pagi ini aku lihat kasus ini, ada orang dia dari nggak tahu dia dari mana, Sumatera kalau nggak. Nah, orangnya minta, tapi ini KTP-nya bukan di Jogja, jadi nggak bisa, harus ke sana untuk urusin bla bla bla. Nah, aku mikir lah, berarti kalau aku udah gak tinggal di tempat KTP-ku, tiap kali aku harus urusin sesuatu harus balik ke tempat. Iya. Contohnya kamu dari NTB misalnya. Kamu dari Papua, kamu tinggal di Jogja, tiap kali kamu harus urusin ini harus bawa KTP ke Papua, kayak gila aja. Iya. Jadi kamu akan pergi ke negara lain seperti. Iya. Sama juga contohnya orang Indonesia mau buat paspor. Sesuatu yang interview. Aku kaget pertama kali lihat ini. Kenapa harus ada interview untuk orang yang mau buat paspor? Kan itu hak orang Indonesia. Mereka orang Indonesia punya keluarga negara Indonesia, mau buat paspor ya mungkin karena mau jalan atau cuma mau punya paspor aja dan gak mau jalan ya tetap aja mereka. Kenapa harus ada interview untuk buat paspor? Aku dengar itu dan jawabannya sangat lucu. Karena mereka mau tahu kamu akan buat apa dengan paspor. Jadi aku bilang, oke, sekarang aku akan bilang, jadi kamu pikir orang yang paling jahat di dunia, misalnya dia mau bawa paspor, dia akan bilang aku akan pergi membuat jahat dengan paspor. Jadi tentu dia akan bilang tidak. Jadi ini sia-sia sebenarnya, dan orang yang bekerja kasihan dia akan dengar saja. Ya, jawabannya hampir sama. Aku mau keluar untuk bekerja atau mau keluar untuk wisata. Wisata. Jadi selain itu, ya aku mau apa? Membeli budak dari Afrika. Tapi ya kayak gitu, dan juga kayak kamu bilang waktunya untuk proses itu luar biasa lama. Padahal itu cuma sesuatu yang ringan, seharusnya itu cepat. Tapi bisa makan 1 minggu setengah cuma buat dapat 1 surat. Dan aku yang susah di sini, kalau kamu butuh surat, untuk buat surat harus minta surat lagi ke tempat lain. Kamu udah ke tempat itu, minta surat yang udah diminta supaya dapat yang pertama. Untuk dapat kedua, kamu harus dapat surat yang ketiga di tempat yang beda lagi. Dan itu kayak infinity, kayak nggak pernah selesai.
Iya. Itu yang Open loop. Iya. Itu yang benar-benar kayak buat aku di Prancis kita, dan padahal kita di Prancis kita bilang administrasinya sangat buruk yang punya kita. Oke. Di Prancis kita orang Prancis sering komplain tentang administrasi kita, terlalu susah, terlalu ribet, lama. Tapi kalau aku bandingkan sama Indonesia, Oke, sekarang kalau aku di Prancis harus urusin sesuatu, aku udah gak komplain lagi aku. Oke, ini hal yang kalau ini diperbaiki di Indonesia menurut aku dan dia akan lebih baik. Tapi lebih baik, ya. Mungkin udah jadi tempat sempurna untuk hidup. Iya ya, akan menjadi surga. Ya, tapi lagi seperti kami bilang, walaupun semua ini, tapi kami masih sangat mencintai Indonesia. Iya, dan ya, misalnya dia sering ke Indonesia, kamu lihat dia 2 kali dalam setahun dan ya karena butuh visa sebenarnya. Karena Oke. Tapi rencana kamu nanti apa setelah beberapa tahun? Ya beberapa tahun, aku jujur, aku sekarang tinggal di Prancis. Aku antara dua-duanya. Tapi ya jujur, kalau aku lihat masa depanku untuk hidup lama dan punya keluarga dan ya Indonesia sebenarnya. Indonesia. Iya. Ya. Aku juga. Oke guys, sudah selesai 2 episode ini karena ya sebenarnya kami rencana untuk membuat satu episode tapi terlalu banyak jadi menjadi 2 episode. Oke, seperti aku janji kalian dalam buka episode pertama bahwa Mas Marco ada surprise untuk kalian. Mau bilang atau aku? Kamu aja, kamu kan. Channelmu. Ini channelku. Get out. Dia bilang bahwa dia akan memberi offer pertama seperti kalian tahu bahwa dia guru bahasa Prancis dan dia sekarang memberi kursus bahasa Prancis online. Dan aku juga bersama dia, aku belajar bersama dia, salah satu muridnya. Jadi dia bilang untuk channel ini, dan karena terlihat kalian suka dia dan juga dia jatuh cinta sama kalian, dia akan memberi kalian offer kalau kamu masuk ke Instagramnya yang aku sudah tulis di description sekarang, dan bilang aku dari channel menurutku. Kalau dia tidak memberi kalian discount, beritahu ke aku dan aku akan buat dia tidak menajar bahasa Prancis lagi, akan membuat dia menajar bahasa isyarat. Kamu tahu aku buat apa dalamnya. Oke, 2 episode yang panjang. Ya lumayan. Lumayan panjang. Kami sangat senang. Dia akan pulang ke Prancis. Jadi kapan kira-kira akan datang ke Indonesia kapan lagi? Belum tahu. Kira-kira mungkin akhir tahun. Bukan akhir tahun. Tahun depan. Oke. Kalau mau apa saja dari Prancis juga beritahu ke dia. Dia tidak akan bawa. Aku tahu. Aku minta banyak hal dari dia dan dia tidak pernah bawa. Dia selalu minta makanan yang tidak bisa dibawa, keju ya. Mana bisa bawa keju. Sangat rindu. Jadi ya tanya dia apa saja kalian mau dan dia tidak akan bawa pada akhir. Oke guys, kami sangat senang berbicara sama kalian. Dan bon voyage. Merci beaucoup. Lain kali kita lagi telah ngomongin Zoom. Bukan yang buruk. Berarti video berikutnya harus apa yang kita paling mencintai di Indonesia, 5 hal. Oke, mungkin membuat. Yap. Sebelum dia pulang akan buat satu lagi. Biar kita di ini. Oke, supaya buat adil. Ya, kita harus adil. Oke guys, terima kasih. Stay tuned. Bye.